Situasi apapun bisa saja terjadi dan berubah secara tiba-tiba. Namun tentunya Kristus Yesus Tuhan tetap menyertai serta memelihara kita dengan segala kebaikannya. Perjalanan hidup menyediakan kesempatan bagi kita sebagai orang percaya untuk mengalami kegagalan dan terpuruk atau mengalami keberhasilan dan kemenangan. Shalom jemaat yang terkasih dimanapun berada. Tentunya rencana Tuhan bagi kita untuk selalu berjalan dalam kemenangan, yang berarti ada musuh-musuh yang harus dikalahkan. Paling tidak ada dua musuh yang harus dihadapi untuk mengalami kemenangan iman. Yang pertama, keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging itu melekat dalam diri setiap orang. Berkuasa atau tidaknya atas hidup kita bergantung sejauh mana kita mau dikuasai olehnya dengan mengikuti keinginan-keinginan itu. Dan sejauh mana menundukkan diri serta mentaati firman Tuhan dalam pikir, laku, ucap kita. Yang kedua adalah iblis. Tipe muslihat iblis yang menipu dan mengelabui manusia serta bekerja melalui keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, selalu mendatangkan godaan dan serangan kepada manusia. Firman-Nya berkata dalam surat Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ketika tunduk kepada keinginan daging, maka kita berarti membuka peluang untuk dipengaruhi, digoda, diprovokasi, diintimidasi, dan ditipu oleh iblis agar melakukan kehendaknya. Sekali lagi, kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang percaya mengalami kemenangan dari musuh-musuh itu. Tetapi keduanya tidak bisa dikalahkan hanya dengan hikmat manusiawi dan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan hikmat dan kuasa Roh Kudus dalam mengalahkannya. Ada kalanya peperangan itu mudah dikalahkan sebab Tuhan Yesus Kristus telah lebih dulu mengalahkannya. Tetapi menghadapi peperangan terhadap keinginan-keinginan daging dibutuhkan bukan sekedar kuasa, namun juga ketekunan dan kesetiaan untuk berpegang dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kemenangan dalam iman itu bukan hanya ditandai dengan selesainya pergumulan, terjadinya kesembuhan, dan hadirnya berkat-berkat jasmani dalam perbendaharaan kita. Berjalan dalam kemenangan berbicara juga bagaimana keberhasilan dan kesetiaan kita dalam mentaati firman Tuhan di atas segala keinginan daging dan tipu muslihat iblis itu. Serta bagaimana kita tetap dapat melayani Tuhan dengan tunduk dan setia kepada kehendak-Nya untuk melayani Dia melalui melayani sesama. Jangan takut dengan peperangan yang dihadapi. Itu hal yang wajar jika kita mau mengalami kemenangan. Ada kalanya kita mengalami kekalahan, namun jangan gampang menyerah. Bangkit kembali, tunduk kepada Allah dalam ketaatan, dan gunakan selengkap senjata Allah untuk menghancurkan tipu muslihat iblis. Maka berjalan dalam kemenangan bukan lagi angan-angan iman, tetapi menjadi kenyataan dalam perjalanan hidup bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.